Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini, karena ada pertanyaan ini saya mau angkat lagi. Pertanyaan saudara kita ini saya akan mengupas ya mengenai adanya ventilasi yang bagus untuk ruangan walek yang ideal, maksudnya yang paling ideal ya, agar supaya walek itu bisa beradaptasi di dalam ruangan dengan nyaman. Jadi begini saudaraku ya, silakan tonton videonya sampai full, jangan setengah-setengah, karena ini saya punya video saudaraku ya, lebih menjauh itu lebih heboh ya, lebih menjauh lebih heboh, karena kalau kita lihat sedikit-sedikit tidak paham biasanya saudaraku ya. Nah, karena ini mengenai pembahasan mengenai walek, membahas mengenai walek sampai tuntas, sampai berhasil. Mudah-mudahan bisa kita nikmati jeripaya kita masing-masing ya, saudaraku tanpa terkecuali. Jadi okelah saudaraku ya, saya mau mengangkat ini pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan saudara, itu ventilasi berapa jarak yang paling ideal, berapa jarak yang paling bagus, yang paling cocok, yang paling pas untuk walek, berapa jarak dari sirip, maksudnya saudara pertanyaannya. Jadi terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak saudara ya, karena ingin sharing lagi. Itu jarak ventilasi yang kita pasang dari arah dinding, jangan ambil dari lantai ya saudaraku ya, jangan dekat dari lantai. Nah itu maksud saya, jangan dekat dari lantai. Kita ambil itu pemasangan pipa di bagian atas, karena saya sudah tulis itu saudaraku, itu jarak itu kalau dari dalam kita ukur dari sirip itu kita ambil kurang lebih 60 sampai 70 dari atas, 60 yang paling ideal. Kalau saya gunakan di lokasi ya, kalau saya menender itu baris yang di atas itu saudaraku ya, baris yang di atas istilahnya ini bangunan yang sudah tertutup, yang sudah tercor, kalau bangunan permanen ya. Nah, coba camkan baik saudaraku ya, ukuran yang paling bagus itu dari arah atas itu kita ambil 60 ya, yang ada 3 kita tempati main, 50, 60 dengan 70. Nah, yang bagus itu dari arah dinding itu 60, 60 itu bagus, yang paling bagus 50 60. Nah, kalau kita pemasangan pipa ventilasi istilahnya, ini kan kita pasang pipa seumpamanya dinding ya saudaraku, dinding. Kalau bangunan itu di pelaksanaan kerja di lokasi itu kita pasang pipa dari arah luar. Ini kan sudah pemotongan pipa saudara, kita pasang pipa di sini. Nah, nanti kalau sudah tercor di atas itu kan ini tercor, ada sirip di dalam bangunan. Dari sirip ke pipa itu ukurannya yang paling sering saya gunakan itu 50 60 ya. Terkecuali bangunannya itu tinggi semacam kayak 3 meter atau 275, saya ambil 70. Tapi kalau bangunan di lokasi saudaraku yang paling banyak saya dapat, apalagi perehapan, yang paling banyak saya dapat itu 2 meter. Itu ukuran bangunan yang sering saya dapat itu. Kalau perehapan istilahnya dipugar, itu bangunan dipugar, itu pokoknya bangunan yang gagal. Nah itu. Nah, jadi diusahakan saudaraku ya, kalau kita punya bangunan, apalagi kalau saudara-saudara kita itu kalau baru mau membangun walek istilahnya, mendirikan rumahan gedung walek, diusahakan kita ambil dasar itu pemasangan pipa yang terakhir ya, istilahnya ini kita ambil dulu lantai pertama ya. Ya tidak usah dulu kita ambil lantai kedua, lantai ketiga dan seterusnya sampai lantai keempat. Ini lantai pertama pemasangannya pipa itu, saya ulangi, pemasangannya pipa itu ventilasi angin udara, jarak dari dalam sirip itu 50 60. Jangan ambil 30 saudaraku ya, terlalu dekat dengan sirip.
Mungkin saudara bertanya ya, kenapa ukurannya kayak gitu, Ban? Nah, ini pertanyaannya saya kupas. Ya, saya kupas. Kalau seumpamanya saudara-saudara bertanya, itu kalau pemasangan ventilasi terlalu dekat dari sirip yang di dalam RBW itu, kalau kena sarang, hawa kena sarang, biasa sarang itu kering. Jadi sudah paham saudaraku ya? Biasa sarang itu kering. Tetapi kalau kita sambung lagi ke bawah, ya, kita sambung ke bawah pipa, itu tidak jadi masalah. Hanya yang pipanya di dalam, kalau dari pipa ventilasi baru kita sambung L, baru kita tambahkan lagi pipa sambungan ke bawah, apakah 50 sampai 45 atau sampai 50 itu sambungan pipa untuk mengurangi cahaya pantulan cahaya matahari masuk. Nah, biasa ada teman saya lihat itu dia kasih miring pipanya kayak gini. Dia pas dari dia ini elbow di dalam, dia sambung pipa. Dia potongkan pipa baru dia sambung, baru dikasih miring. Dia tidak lari ke bawah. Kalau miring ini udah dekat sirip lagi. Enggak apa-apa, kita ambil ukuran itu sekitar 30 tidak jadi masalah. Tetapi itu ukuran pipa sambungan dari elbow di dalam, bagian dalam ya, bukan bagian luar. Karena banyak tingkatan juga cara merancang saudaraku ya. Ini porsi saya yang saya gunakan kalau saya menender. Kita sambung dari elbow, kita sambung pipa saudaraku ya. Potongan pipa ini kita sambung, baru menghadap ke bawah itu pipa. Ada juga saya lihat itu di luar itu pipanya. Di luar itu dia punya pipa itu seperti itu, mau orang perang itu, panser. Banyak cara-caranya orang ya, banyak cara-cara teman-teman kita merancang. Ada saya dapat itu di luar L-nya. Ya, menurut pemahaman maksud saya menurut pemahaman saudara kita yang menender itu, mungkin kita kan membutuhkan udara saudaraku, bukan membutuhkan variasi. Nah, jadi lanjut dari itu tadi ya. Itu ukurannya tadi yang paling ideal ya, yang paling pas. Kita ambil dasar sekitar gitu. Itu yang paling tidak mengganggu wale. Karena kalau dekat itu di atas, ada juga saya lihat itu ventilasinya itu pipa hampir baku makan dengan sirip. Saya pernah juga dapat itu saudaraku di lapangan. Ini perhapan. Itu kalau tidak salah itu baru 1 tahun lebih langsung mau dipugar. Saya bilang, jangan dipugar dulu karena masih baru. Tapi orangnya itu ngotot. Kenapa saya mengatakan ngotot? Karena orangnya selalu minta, kerja saya punya bangunan bang, berapa ongkosnya? Tunggu dulu. Jangan dulu, saya dealkan dulu. Saya harus survei dulu itu kita punya bangunan. Saya harus lihat dulu bagian kondisi bagian dalamnya dulu. Karena kalau saya mau menender itu saudaraku, baik tenderan mulai dari pemula, maksud saya dari pondasi sampai selesai, begitupun juga yang gagal, yang perhapan, mesti saya survei dulu. Maksudnya survei itu harus dikunjungi dulu itu tempat. Kalau mau membangun, begitupun juga yang gagal, harus saya periksa bagian dalam dulu. Ya, biar orangnya mau kerja, biasa saya bilang sama dia, jangan, tidak usah dikerja. Karena ini sudah bagus, hanya ada kekurangan. Nah, memang kalau saya lihat tidak cocok di benak saya, menurut takaran saya, memang saya suruh kerja itu. Saya bilang tidak cocok, kalau begini harus kita rubah ini. Karena kenapa saya bilang mengatakan rubah? Yang paling sering itu galau yang model-model kayak gini. Nah, itu saya biasa kasih paham. Yang punya bangunan, bahasanya si petani walek. Karena kalau sudah punya bangunan walek itu ya sudah masuk petani walek. Nah, belum berhasil, sudahlah sarang sedikit, sudah senior, termasuk semua petani walek ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi itu cara memahami kalau kita memasang ventilasi di dinding saudara ya. Ya.
Tidak apa-apa 30 dari dekat dinding, yang penting itu pipanya agak panjang turun sambungan. Berarti dia itu kan udara itu dia langsung masuk karena ada sambungan, tidak jadi masalah. Nah, yang penting jangan dekat dari lantai plak. Karena ada itu dari lantai itu kalau kita sambung itu kan rapat itu dinding, saudara-saudaraku ya. Rapat. Jadi diusahakan ini dindingnya ini kita atur, kita rancang betul-betul, kita rancang sesuai dengan porsinya walek. Nah, kenapa saya mengatakan sesuai dengan porsinya walek? Supaya walek itu bisa beradaptasi dengan nyaman, bisa bermanuver di dalam tanpa terganggu. Nah, itu yang saya maksud, ya. Diusahakan ya, jaraknya juga pipanya ya di dinding saudara ya, usahakan ya jarak itu, karena pernah saya utarakan mengenai jarak. Jarak itu antara pipa ke pipa satu kalau pemasangan, karena itu pipa itu kan berbaris, ya berbaris. Nah, usahakan 2 baris, atas dan bawah, bawah dan atas. Nah, itu 2 baris itu pipa larik. Umpamanya dindingnya dinding ini saya kasih contoh saudaraku, ini dinding ya. Ini dinding. Ini 2 baris pipa atau 2. Pasangan bawah 1 baris ke sana, pasangan atas 1 baris. Antara jarak ini pipa ke pipa yang satu lagi kalau pemasangan tukan, usahakan itu ukurannya 55 ya. Kita ambil dasar itu 55. Jangan terlalu mepek dan jangan juga terlalu jarang. Karena itu cara mendeteksi ventilasi. Terkecuali kalau hawa di situ terlalu panas, kita ambil 50. Jaraknya 50 dari pemasangan pipa. Kita pasang pipa 50, baru kita tarik meter. Tarik meter ukur 50, pasang lagi pipa, tarik lagi meter 50, pasang lagi pipa, ventilasi. Ya, jadi itu saya gunakan saudara kalau di daerah lokasi yang daerah panas ya. Dan saya gunakan itu pipa ya warna abu-abu 3 inci. Nah, itu saudaraku ya. Jadi itu saudara ya, diusahakan di bagian dindingnya ya. Perbaiki pemasangan pipanya saudaraku ya, perbaiki pemasangan pipanya. Jadi setelah pemasangan pipa keliling nanti antara depan, samping, belakang, samping kiri kanan, muka belakang 4 persegi, ini per lantai ya. Nanti kita kira berapa pipa yang bisa kita gunakan dalam 1 lantai. Kali umpamanya 2 lantai kah, atau 3 lantai, 4 lantai dan seterusnya. Ya, itu saudaraku ya. Ini ventilasi pipa. Begitu juga kalau batu cetakan, begitu juga jarak, tidak lari dari situ. Karena banyak saya lihat di lapangan itu pemasangan pipanya itu, aduh ada 20 pemasangan, tapi yang paling banyak itu saudara itu yang cetakan itu yang ukuran mepet. Itu baku dekat, baru baku susun juga itu di bawah itu mungkin variasi ya, saya tidak tahu juga, yang beda-beda ya. Jadi memang cantik dilihat pemasangannya itu ventilasi, tetapi itu hawa di dalam kalau suhu terlalu keras masuk itu biasa sarang kering. Kalau sarang kering itu berarti sarang nanti akan retak pecah. Kalau sarang pecah retak itu harganya nanti jatuh, dia masuk di patahan salah sedikit, dia masuk di kakian. Harganya itu ya. Begitu juga kalau ventilasinya kurang, kebalikannya. Kalau ventilasi kurang begitu juga, panas, retak, pecah. Harga juga jatuh, murah, sama tadi itu. Jadi kalau ukuran udaranya masuk di dalam ruangan RBW, maksudnya udara itu kan angin ya, angin dari luar masuk di dalam ruangan RBW lewat di ventilasi itu tadi ya. Jadi diusahakan supaya dioptimalkan itu saudaraku, karena itu pengontrolan kan ada, saya sudah kasih keluar ya, ada saya bahas itu mengenai ukuran itu, ukuran yang paling bagus itu, yang paling ideal 29 sampai 30 Celcius. Itu ukuran yang pas. Kalau beda-beda sedikit atau di atas sedikit tidak jadi masalah.
Ya, itu 24 jam. Nah, itu ukuran yang dicari waleg. Yang bagus nanti sarannya kalau jadi. Nah, itu saudaraku ya. Jadi paham maksud saya ya, ini mengenai tentang adanya ventilasi. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Jadi saudara saya itu sudah paham ya, yang mengenai saya bahas mengenai berapa jarak ya, berapa jarak pemasangan ventilasi dan berapa jarak itu pipa ke jaraknya ke sirip nanti kalau sudah terpasang, yang pasnya, yang idealnya, yang sangat-sangat itu bagus untuk ukuran ventilasi udara ya. Karena walek itu saudara-saudara ya, itu walek itu sangat-sangat itu susah. Kenapa saya mengatakan susah, cerewet? Karena walek itu kalau dia tidak menginginkan tempat itu, susah kita itu menunggu hasil. Makanya itu saudara, pernah saya utarakan, 1000 bangunan belum tentu ada yang berhasil, itu sekitar 100-200. Yang paling banyak itu yang galau. Padahal kalau kita lihat bangunannya sama-sama bangunan sama-sama, model sama-sama. Kenapa itu waliknya di dalam yang satunya banyak, yang satunya tidak ada? Atau oke lah ada, namun ada tapi kurang lagi. Apa bedanya? Di situ kunci. Betul-betul kita itu makanya ada bahasa merancang. Kita betul-betul itu istilahnya per detail itu memahami walek. Karena walek itu tetapi kebalikannya, makanya ada bahasa saya saudaraku mengenai di dunia walek, susah-susah gampang itu walek, dan walek itu langka tapi nyata. Itu yang saya maksud saudaraku ya. Jadi saudara itu sudah paham apa yang saya maksud mengenai adanya perwaletan. Nah itu ya. Karena saya saudaraku itu membahas mengenai walek itu tidak susah. Kenapa saya katakan tidak susah? Karena saya hari-hari saya itu di walek, dan saya juga rasakan, saya mengalami. Dan yang paling heboh itu, yang paling bagus itu kalau saya ulangi ya, yang paling heboh, yang paling bagus itu kalau di situ kita selalu menunggu di bawah melihat itu burung, bikin capek. Padahal burungnya itu tidak lari ada terus di situ. Kenapa selalu di situ lihat sampai berjam-jam di situ? Apa yang kita mau lihat? Seperti kita itu kayak magnet melengke di situ, hanya melotot mata melihat terus walek, keluar masuk. Capek kita itu kalau begitu. Karena saya pernah begitu, saudara-saudaraku ya. Saya pernah begitu. Biar makan siang juga saya tidak pikir makan siang gara-gara itu si walek. Kesannya itu luar biasa itu walek. Luar biasa. Tidak main-main. Mungkin saudara bilang, kenapa kau di situ terus? Saya bilang, seandainya kau punya bangunan, mungkin kau juga seperti saya. Maksud saya itu, seandainya kau punya bangunan, karena yang ngomong sama saya itu tidak ada bangunan waleknya. Dia lihat di situ saya sembunyi duduk, perhatikan saya punya walek. Itu masih pemula saya itu waktu. Masih baru saya punya bangunan. Baru ada 2 bulan lebih. Ya kurang lebih 2 bulan. Itu saya punya bangunan di situ terus saya itu. Sampai itu ada rumput di situ. Itu rumput itu kayak disomprot mati itu rumput di situ keliling di situ. Karena saya selalu injak di situ, duduk di situ. Seandainya saya main film saudaraku ya, bahanya saya punya film di situ di bangunan saya, yang bangunan pertama bukan yang bangunan kedua dan seterusnya. Jadi itu keluh kesahnya. Itu keluh kesahnya saudaraku ya. Mungkin saudara mengatakan, kenapa selalu diperhatikan? Coba saya kasih contoh ya. Kenapa kita tidak sakit sebenarnya? Makanya itu penasarannya itu luar biasa. Tidak ada yang punya walek, yang punya RBW itu tidak penasaran kalau sudah berdiri bangunannya. Tidak ada yang tidak penasaran. Karena ada yang kita mau cita-citakan, ada yang mau kita impikan, ada yang kita mau dapatkan, ada yang mau kita raih. Makanya selalu saya kasih gambaran,
Saya berikan motivasi mengenai itu yang kemarin-kemarin saya bahas mengenai sekolah. Sampai tidak tidur itu kerja PR. Tidak tidur. Tidak tenang kalau tidak selesai itu pekerjaannya. Karena itu pemberian dari guru sekolah. Tolong dikerja PR-nya diselesaikan, hafalannya dihafal. Hari Senin kalau hari Senin, hari Selasa kalau Selasa nanti diadakan penghafalan. Salah sedikit kalau tidak dihafal itu, aduh kita dihukum. Angka merah, salah sedikit kita tidak naik kelas atau tidak lulus. Oh payah itu. Begitu juga wale. Salah sedikit tidak ada saran dibikinkan, berarti tidak ada uang itu, kok tidak jadi sarannya. Sedangkan kita sudah korban. Begitu semua saudaraku ya, korban. Petani juga begitu. Petani juga begitu. Setengah mati menggarap itu, tidak langsung itu, langsung panen kalau petani. Oh lama itu mondar-mandir ke sawahnya. Lama. Sampai-sampai nanti itu malam itu yang punya sawah, malam-malam itu kasih masuk air di sawahnya karena takut kalau kering. Nanti kalau kering sawahnya nanti itu tumbuh rumput. Coba malam ini bisa jadi yang tetangga sawahnya itu baku tengkar-tengkar gara-gara air ini. Kau itu kau buka itu pematang sawah itu, airnya saya itu tidak ada air masuk. Kamu itu banyak itu begitu saudaraku. Pekerjaan apapun itu kalau ada yang kita cita-citakan itu pasti bikin sakit, bikin penasaran. Yang paling berat itu penasaran, yang paling berat itu adalah menunggu. Tidak ada pekerjaan yang paling sulit yang kita hadapi itu adalah menunggu. itulah pemain sinetron. Betul-betul kita itu sebagai manusia itu kayak apa bahasanya, kayak panggung sandiwara memang ya. Tetapi kalau berhasil nanti sesuatu itu, saya akan ngangkat itu pekerjaan yang sudah berapa lama, yang berbulan-bulan, bertahun-tahun itu sekejap hilang itu kalau sudah berhasil. Tapi kebalikannya itu kalau galau itu penderitaan itu. Tapi mudah-mudahan saudaraku ya, itulah motivasi saya buat saudara. Karena saya selalu mendorong saudaraku ya, selalu mendorong, selalu saya kasih motivasi. Ya, selalu saya kasih motivasi supaya saudara kita itu yang galau bisa maju, bisa semangat, ya, jangan lemah. Kalau lemah itu, sedangkan kita itu berjuang belum tentu saudaraku. Apalagi kalau kita itu istilahnya santai. Ada lagunya itu santai. Yo kita santai. Lagunya Roma Rama ya. Cantik juga itu ciptanya Roma ya. Itu istilahnya nada dan dakwah. Ya. Jadi oke lah, lanjut dari itu saudaraku ya. Itu di dalam ruangan RBW, setelah kita selesai tadi pemasangan semua dan mengatur jarak antara jarak ke satu jarak yang lainnya, sudah mengikuti ukuran jarak dan pas itu, sisa kita bagian di dalamnya lagi ya, kita usahakan itu bagian dalamnya, bagian kelembabannya ya, kasih seimbangkan dengan itu tadi suhu, seimbangkan ya. Kenapa saya mengatakan seimbangkan? Karena itu kan sasarannya ke wale juga nanti. Itu kalau sasarannya ke wale itu nanti kalau bagus itu keseimbangannya, istilahnya sudah bisa menyatu, akan sarang itu kita itu puas. Begitupun juga walek itu puas bikin sarang. Karena kenapa? Karena dingin tempatnya di dalam. Tetapi kalau panas itu susah sekali juga itu walek keluar air liurnya, tapi beda kalau lembab. Itu liurnya itu pengaruh. Kalau lembab di dalam cepat kering itu kalau panas, baru keluar dari liurnya, belum lama itu kering lagi itu air liur. Karena itu walek kalau dia bikin sari itu kayak menjahit ya, kayak menjahit begini. Dia kayak menjahit, dia patok-patok itu. Susah setengah mati juga itu. Makanya pernah saya ngomong ya, pernah saya angkat itu walek. Nah sebenarnya itu walek itu kalau selalu kita panen paksa itu di dalam ruangan RBW itu emosi itu. Seandainya walek ini ngomong, kurang ngajar ini yang punya bangunan.
Saya setengah mati bikin sarang. Belum jadi sarang saya itu sudah dicungkin miseng. Kurang ngajar sekali. Ini juga yang punya bangunan karena tidak kesabaran. Karena mami juga menjual, mami juga pegang uang. Baru 2 jari itu dicungkin. Padahal belum ditempati bertelur. Emosi itu ada, sebenarnya ada kita berbicara seperti kita, seperti manusia. Sudah itu. Kurang ngajar ini yang punya bangunan ini. Belum jadi saya punya sarang, dicungkil mi, dipanen mi. Setengah mati saya ini. Sebenarnya bilang terbang bisa punya anak nggak jadi masalah. Jadi emosi itu suami istri itu wale. Sebenarnya seperti manusia berbicara. Makanya saya pernah katakan di konten saya, gampang jawabannya itu saudaraku kalau begitu wale berbicara. Kita bisa juga ngomong, kamu juga itu tidak ikhlas diambil sarangmu, mau jual ini, perlu juga dana, mau belanja. Kenapa marah-marah? Kita juga setengah mati bikin kamu bangunan. Kita juga setengah mati kalau bikin bangunan. Lama juga kita menunggu. Kenapa kau itu marah-marah? Jadi masing-masing punya hak. Jadi makanya ada pernah pertanyaan saudaraku itu di bawah kolom komentar. Penyiksaan. Betul saudara, itu pertanyaannya penyiksaan. Penyiksaan maksudnya itu saudara, ada pernah saya angkat itu penyiksaan itu ale. Pernah juga saya angkat sebenarnya itu bahasa penyiksaan, ada juga jawabannya itu. Penyiksaan juga itu ayam sama sapi. Kenapa saya mengatakan penyiksaan ayam? Ayam itu berlumpi, menetas dari telurnya itu diambil bisa digoreng, dipotong tompi juga indunya. Kalau wale tidak dipotong indunya. Astaga, jadi itu sebenarnya saudara, ini sekedar humor ya, sekedar wacana. Jadi kita manusia itu masih disyukuri karena masih bisa ketawa, ya. Nah, di sini lagi lukisannya namanya seorang insan, ciptaan dari Yang Maha Kuasa ya. Ya. Kita semua syukuri apa yang ada ya. Sedikit banyaknya kita syukuri, tidak ada dan ada kita syukuri karena kenapa? Kita masih bisa diberikan namanya napas. Ya. Kenapa saya mengatakan sedikit kita diberikan napas? Kita harus syukuri. Jangan selalu mengada-ngada yang tidak, istilahnya bahasa-bahasa positif ya, bahasa-bahasa negatif ya. Kita harus berpikiran hati yang jernih ya, berpikiran positif supaya kedepannya kita itu bisa memahami itu mengenai di dalam ruangan RBW, karena kita itu menginginkan namanya hasil itu yang kita bangun, menginginkan dan gimana caranya supaya waletnya juga selamat. Jangan seperti tadi itu ya, dipaksa sarangnya. Nah itu makanya saya tadi itu ada bahasa saya waleknya bicara itu marah-marah terus itu walek. Begitu saudaraku, kita juga itu marah-marah juga itu udah bikin saran. Karena kita juga capek juga bikin bangunan sama-sama. Dia bikin rumah, kita juga bikinkan rumah. Rumahnya dia itu apa? Sarannya dia itu. Nah, ya jadi itu saudaraku ya. Jadi paham maksud saya saudaraku ya. Jadi tadi melangkah dari situ, saya kembali ke situ. Kan ibaratkan tadi ini sebagai Ustaz Dahsyat itu. Ustaz Dahsyat itu suka ketawa juga kalau dia ceramah. Ada humorisnya, ada lucu-lucunya itu. Kalau dia berbicara ya. Karena dia itu dari Sulawesi, sama-sama dengan saya juga orang Sulawesi. Nah itu banyak tohnya kalau dia berbicara. Ya toh. Jadi lanjut dari itu saudara-saudaraku. Itu tadi ruangan RBW diusahakan itu bagian di dalamnya juga itu dioptimalkan ya suaranya saudaraku ya, bagian di dalam ya. Ya, bagian di dalam. Baik yang baru pemula maupun yang sudah senior ya, karena itu biasanya kalau sudah banyak wali itu biasa itu kabelnya itu lepas-lepas kendor-kendor. Diusahakan itu dikencangkan semua kabelnya ya, karena menghalang itu kalau ada burung terbang, apalagi kalau burung sudah padat, koloninya sudah istilahnya meledak di dalam. Nah, salah sedikit itu kabel itu bisa terhalang di situ.
Ya, jadi kita itu tata ruang di dalam. Justru kita berhasil, kita harus perhatikan kita punya bangunan. Begitupun juga yang belum berhasil, kita juga harus telaten. Ya, kita telaten itu perhatikan bagian dalam, menata dengan baik agar supaya walik di dalam itu bisa beradaptasi dengan nyaman, tenang. Dia bikin sarang, pelesang sarang sampai meletakkan telur dan akan ngeram jadi anak itu nanti hingga jadi dewasa dan dia akan bertelur seperti induknya. Apabila itu tadi si anak sudah bertelur, akan tambah populasi ke depannya. Induk beranak, anak beranak, cucu beranak, cici beranak. Jadi berapa kali susung. Dan begitu pun juga burung dari luar itu akan masuk di dalam beradaptasi. Kalau dia nyaman, dia rasa di dalam akan tinggal dan dia bikin sarang juga seperti tadi yang burung yang di dalam sudah di dalam. Yang memang sudah burung yang sudah di dalam. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Itu saudaraku. Jadi itu intinya itu. Optimalkan bagian dalam ya. Kita harus konsisten bagian di dunia wale. Jangan dianggap remeh, jangan dielaikan saja. Nah, jadi kita harus berusaha, kita harus berpacu, kita harus berjuang, bersabar, bersyukur ya, dan kita berusaha telaten. Nah, apapun pekerjaan apapun itu saudaraku ya, bukan di dunia wale saja. Kalau bahasa telaten. Ya, telaten itu berarti kita itu harus bekerja. Nah, itu. Nah, jadi sudah paham saudara apa yang saya maksud? Jadi terima kasih banyak saudara. Ini pertanyaan saudara kita ini, dan pernah saya lihat ini, pernah juga bertanya. Ada berapa kali saya lihat ini pertanyaan saudara kita. Tapi mudah-mudahan saudara ya berhasil ya. Ya mudah-mudahan berhasil. Bisa tambah bangunan lagi. Kalau sudah panen itu ya jual lah. Tapi jangan lupa saudaraku ya, keluarkanlah, sisipkanlah orang-orang yang tidak mampu. Kalau sudah berhasil ya. Namun sedikit ya. Nah, kita harus syukuri apa yang diberikan ya. Jadi okelah saudaraku, inilah tadi saya angkat pembahasan mengenai adanya dunia wale di perwaletan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Ya, kasih jelas saudaraku ya. Ya, saya kasih contoh. Seumpamanya kita mau tulis di bawah kolom komentar kalau kita punya bangunan, baik ada yang mau ditanyakan kegagalan, kegalauan, kegelisahan, hambatan mengenai predator, mengenai walek, mengenai twitternya di dalam, mengenai siripnya, mengenai pipanya, mengenai kelembabannya, mengenai suhunya, dan lain-lain sebagainya. Silakan tulis di situ ukuran berapa bangunannya, panjang kali lebar kali ketinggian, berapa lantai. Nanti saya jelaskan secara mendetail. Jadi enak saudara ya, harus. Karena kenapa? Saya harus angkat ini pembicaraan. Bayangkan saja kalau saya berbicara itu setengah jam itu lebih. Karena kalau saya berbicara mengenai walek itu hanya 5 menit, 7 menit, tidak rangkum itu. Paling saya bahas itu baru itu, ibaratnya saya berbahasa sarang itu, baru saya potong sarang itu, saya bahas itu sudah sampai. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, jadi beda, saudaraku. Inilah saya. Karena saya mau cepat. Ya, saudara, kalau saudara selalu ngikut konten saya, akan dapat di situ nanti. Pasti akan panen. Walek pencetak uang. Nah, itu sebelum kita impikan. Mau kemana kita kalau kita punya RBW akan lari ke situ. Apa kalau salah-salah itu di ujung-ujungnya nanti kita stres. Jadi kalau saudaraku, sampai dari sinilah pembahasan saya karena saya lihat ini sudah 34 jam lebih ya, kurang lebih. Jadi tolong saudaraku ya dipahami apa yang saya maksud, dimaklumi, diterima silakan terima apa yang bisa dimasuk di akal saudaraku. Istilahnya yang baiknya kita terima, yang tidak berkenan jangan diambil saudaraku ya. Tapi perlu juga kita pikir dulu, jangan sampai yang itu yang bagus yang kita buang menyesal nanti. Silakan tanyakan kalau ada mau dikomentari. Dan itu yang pertanyaan sudah lewat saudaraku yang tidak sempat saya bahas, silakan tulis di bawah komentar ya. Jangan bosan. Insya Allah saya akan paparkan melalui konten tutorial saya, video saya. Saya itu tayang ya. Setiap hari kalau saya sehat, kita saling mendoakan, saling mendukung, saling merespon. Semoga saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita tanpa terkecuali sehat semua ya, dimudahkan rezekinya. Oke?
Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, karena saya manusia biasa, saya juga adanya kayak gini, saya juga belajar dan saya juga keterbatasan. Saya bukan manusia sempurna, ada yang melebihi. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.